Tanaman bisa digunakan untuk memperindah, mempercantik dekorasi rumah. Selain itu, tanaman juga dapat membuat udara ruangan rumah menjadi segar. Meski begitu, beberapa tanaman dimitoskan tidak cocok ditanam di area halaman rumah, dan apabila ditanam di pot, ada yang tidak cocok diletakkan di dalam rumah. Bahkan banyak yang percaya bahwa tentang tanaman pembawa sial bukan suatu mitos, melainkan benar nyata adanya. Tanaman yang dianggap pembawa sial yang pertama adalah kaktus. Tanaman berduri tajam yang bernama kaktus ini, menurut Feng Shui, dipercaya sebagai tanaman pembawa sial. Karena aura energinya dipercaya menyebabkan pertengkaran dalam keluarga, membuat rumah tangga penghuni rumah tidak tentram. Yang kedua adalah pohon asam. Pasti sudah pada sering melihat tanaman asam Jawa di pinggir jalan raya. Tanaman yang apabila dibonsai, akan sangat mudah dibentuk dahan-dahannya, sebab batang tanaman ini tidak mudah patah. Namun, sebaiknya apabila memiliki bonsai pohon asam, jangan diletakkan di dalam rumah, dan jangan membangun rumah di lahan yang terdapat pohon asam di dekatnya. Dan banyak yang percaya bahwa pohon asam dimitoskan sebagai pohon yang disukai hantu kuntilanak untuk singgah. Yang ketiga adalah myrtle murad. Tanaman murad ini biasa digunakan untuk dibuat henna atau bubuk mehadi. Myrtle atau juga disebut dengan pohon murad adalah jenis tanaman pembawa sial yang sebaiknya tidak ditanam di area halaman rumah. Karena tanaman tersebut menurut Feng Shui merupakan pohon yang dapat menarik roh jahat. Banyak pendapat yang percaya bahwa pohon murad disukai roh jahat yang mungkin dapat mengganggu ketenangan penghuni rumah. Jika ingin menanam tanaman ini, sebaiknya ditanam di samping rumah, di belakang rumah, atau tanam yang banyak di kebun. Yang keempat adalah babul. Pohon ini memiliki bunga yang cantik berwarna kuning. Pohonnya berduri. Pohon babul dengan nama latin Phacelia nilotica adalah termasuk tanaman pembawa sial. Tanaman ini sebaiknya tidak ditanam di dekat rumah. Karena mitosnya, tanaman ini bisa menyebabkan terjadinya perselisihan antar anggota keluarga di dalam rumah. Yang kelima adalah kapas. Tanaman kapas dipercaya dapat menjadi pembawa sial apabila ditanam di area halaman rumah. Alasan dari tanaman kapas dikatakan sebagai tanaman pembawa sial, karena tanaman kapas menarik debu dan kotoran dengan mudah. Itu sebabnya apabila ditanam di area halaman rumah, udara yang masuk ke dalam rumah menjadi kotor. Yang keenam adalah bunga anyelir. Tanaman yang memiliki nama botani Tillandsia aeranthos adalah tanaman yang sangat mudah tumbuh dan biasanya disimpan di dalam ruangan di rumah. Meski demikian, tidak disarankan untuk menanamnya di sekitar teras rumah, sebab bunga anyelir ini diyakini bisa menjadi pembawa sial apabila ditanam di pot dan diletakkan di sekitar teras rumah. Yang ketujuh adalah sirih gading. Tanaman sirih gading dipercaya sebagai tanaman pembawa sial. Menurut Feng Shui, sirih gading dapat menyerap energi positif dan negatif sekaligus, maka bisa saja menyebabkan ketidakseimbangan energi di dalam rumah. Jika tetap ingin menanam tanaman sirih gading di area halaman atau teras rumah, maka pilihlah jenis sirih gading emas. Karena tanaman sirih gading emas efektif untuk membersihkan udara. Yang kedelapan adalah tanaman beracun. Tanaman beracun seperti kecubung atau gadung disarankan tidak ditanam di area halaman rumah. Jika ingin menanamnya, tanam saja di samping atau di belakang rumah. Yang kesembilan adalah janda bolong. Tanaman ini mengandung kalsium oksalat yang merupakan elemen beracun. Walaupun kadarnya tidak tinggi dan tidak berbahaya secara langsung, ada beberapa orang atau hewan peliharaan yang cukup sensitif terhadapnya. Dan aura energinya menurut Feng Shui dipercaya bisa membawa kesialan. Yang ke-10 adalah lidah mertua. Tanaman lidah mertua atau snake plant adalah tanaman yang mempunyai daya proteksi dan penyaringan energi yang baik. Tanaman ini sebenarnya bisa mendatangkan Feng Shui rumah yang baik.
Akan tetapi, tanaman lidah mertua ini bisa menjadi tanaman pembawa sial jika ditempatkan di titik-titik yang ramai, misal ditempatkan di area tempat berkumpul keluarga. Yang ke-11 adalah tanaman bonsai. Ada pendapat yang mengatakan bahwa tanaman yang dibonsai termasuk ke dalam kategori tanaman abu-abu, yang artinya bisa menjadi elemen baik, tetapi juga bisa menjadi tanaman pembawa sial. Itu sebabnya, tanaman bonsai dipercaya sangat cocok dipajang di area halaman rumah, tapi tidak cocok diletakkan di ruang keluarga. Yang ke-12 adalah pohon pepaya laki-laki. Jenis pohon pepaya yang hanya berbunga dan tidak pernah ada buahnya. Pohon pepaya jenis ini, apabila ditanam di area halaman rumah, dimitoskan sebagai lambang kesialan. Tidak hanya dipercaya membawa energi buruk ke rumah, tetapi menjadi jenis pepaya yang dianggap sebagai salah satu tempat kesukaan makhluk halus. Jika ingin menanam pohon pepaya jenis ini, sebaiknya ditanam di sebelah kiri halaman rumah, ditanam di samping rumah, di belakang rumah, atau tanam yang banyak di kebun atau ladang. Yang ke-13 adalah bougainville. Menurut Feng Shui, bunga ini termasuk dalam tanaman pembawa sial. Aura energinya bisa menyebabkan konflik hubungan rumah tangga. Tanaman ini ada durinya yang bisa membahayakan. Maka dari itu, ketika ingin menanam bunga bougainville, sebaiknya jangan diletakkan secara sembarangan. Yang ke-14 adalah pohon anggur. Banyak kepercayaan dan filosofi yang menganggap menanam pohon anggur di area halaman rumah bisa membawa sial. Aura energi pohon anggur dianggap dapat membawa kebangkrutan usaha. Apabila pohon anggur ditanam di area halaman toko atau warung, maka dipercaya toko atau warungnya akan selalu kalah bersaing dengan warung lain, mudah ditinggalkan pelanggan. Yang ke-15 adalah tanaman daun runcing. Tanaman yang berdaun runcing dianggap sebagai tanaman pembawa sial. Tanaman semacam itu bisa menimbulkan masalah keamanan karena dapat menyebabkan cedera. Yang ke-16 adalah tanaman rambat. Jika memiliki tanaman rambat yang merambat di tembok rumah, harus selalu memangkasnya secara teratur, agar tidak menutupi jendela atau dinding yang dapat menghalangi sinar matahari atau memengaruhi aliran energi di rumah. Yang ke-17 adalah tanaman yang ditanam di pot, dan tanaman tersebut dihadapkan ke utara. Tanaman pembawa sial bukan hanya terlihat dari jenisnya, tetapi juga tata cara meletakkannya. Hindari meletakkan tanaman hias di bagian utara rumah, karena menurut Feng Shui, dipercaya bisa mendatangkan energi negatif. Yang ke-18 adalah pohon beringin. Banyak yang percaya bahwa mitosnya, apabila menanam pohon beringin di area halaman rumah, bisa menghalangi energi positif yang akan masuk ke dalam rumah. Dan sifat dari pohon beringin adalah pohon yang sangat peneduh, menyebabkan penghuni rumah jadi pemalas, dan aura peneduh dari pohon beringin dapat mengundang makhluk halus. Selain itu, akar pohon beringin juga biasanya timbul ke atas tanah, yang bisa menyebabkan kerusakan tembok rumah. Yang ke-19 adalah pohon aren. Pohon aren juga sama dengan pohon beringin, aura pohon aren dapat menarik energi negatif. Pohon aren sangat disukai oleh makhluk halus. Yang ke-20 adalah pohon Kamboja. Banyak yang percaya bahwa pohon Kamboja yang ditanam di area halaman rumah, auranya akan melemahkan energi positif. Dan ada juga yang percaya bahwa bunga dari pohon Kamboja, bunganya sangat disukai makhluk dari alam lain, disukai makhluk di luar alam manusia. Yang ke-21 adalah pohon kelapa. Jika ditanam di area halaman rumah, menurut Feng Shui, pohon kelapa akan menghalangi energi positif. Selain itu, jika ada pelepah atau buahnya yang kering, dan pelepah atau buahnya yang kering itu jatuh, maka bisa berbahaya. Yang ke-22 adalah pohon sawo. Pohon sawo kalau ditanam di area halaman rumah, dipercaya disukai makhluk halus, disukai makhluk genderuwo.
Tapi jika ditanam di samping rumah atau belakang rumah, tidak apa-apa, karena pohon sawo juga termasuk pohon buah yang memberikan manfaat. Yang ke-23 adalah pohon randu. Pohon randu adalah pohon yang memiliki cabang besar, dan cabangnya banyak. Setelah pohon ini besar dan berbuah, maka kapuknya bisa bertebaran terbawa angin. Itulah yang membuat pohon randu tidak cocok ditanam di halaman rumah. Banyak yang percaya ranting pohon randu yang besar, setiap bulan purnama selalu untuk singgah makhluk halus. Yang ke-24 adalah pohon pepaya gading. Banyak yang percaya dari mitos pepaya gading ini, bahwa menanam pohon pepaya kuning gading di area halaman rumah, pemiliknya bisa sial, usahanya bisa mengalami kebangkrutan, yang di dalam rumah sering sakit-sakitan, rumah tangga sering terjadi pertengkaran. Jadi pohon pepaya gading, atau pohon pepaya kuning, sebaiknya ditanam di samping rumah, atau ditanam di belakang rumah saja. Yang ke-25 adalah pohon kering. Tanaman sudah mati atau tanaman yang kering di halaman rumah, harus segera dibersihkan. Tanaman kering atau pohon kering, yang berada di area halaman rumah, menurut Feng Shui bisa menghambat rezeki. Itulah 17 tanaman yang dipercaya dan dimitoskan sebagai tanaman pembawa sial.